Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, teman-teman, ayah bunda dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya Abdan Ashabul Kiram. Izinkan saya untuk melanjutkan video sebelumnya tentang belajar membaca Al-Quran metode Iqra wa Abah. Tentunya metode ini sangat cocok sekali teman-teman ayah bunda yang belajar mungkin di kelas menengah ya, atau mungkin di semua kalangan usia, baik anak-anak ataupun yang sudah lansia. Baik, langsung saja, kemarin kita sudah sampai Quran surah An-Nas ya, ayat 2 ya. Sekarang kita lanjutkan ayat ketiga. Kita belajar metode Iqra wa Abah ini, membaca dan sekaligus langsung baca dengan tahsin tajwid yang benar tanpa menghafal hukum-hukumnya, seperti itu ya. Baik, lanjutkan ayat ketiga. Ayah bunda perhatikan, di sini ada 3A, ada 3B, 3C, 3D. Kita mulai dari ta'awudz. Perhatikan bibir saya, ta'awudz yang betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita menggunakan irama ras. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Baik, lanjutkan ayat 3A, 3B, 3C. Perhatikan di sini. Kalau 3A di sini tulisan mushaf pada umumnya. Catat ya. Kalau 3A ini mushaf pada umumnya. Tulisannya pada sebenarnya sama saja, tulisan mushaf semuanya sama aja, satu sama Quran sama. Cuman di sini tulisan pada umumnya ya. Tulisan ya, ataupun artikel tulisan pada umumnya. Kalau 3B, 3C di sini dihadirkan hukum bacaan ataupun juga dihadirkan metode Iqra wa Abah. Ya, perhatikan di sini ada warna-warna ya. Baik, kita baca pelan-pelan dan kita bahas sedikit-sedikit ya. Ilahin, ya, kita baca dari 3C saja, maaf ya. Kelihatan semuanya ya, dari satu dilihat di layar samping kanan saya. Ilahi. Nah, di sini di sini ada lamnya yang berharokat alif ya, alif kecil. Ya, berharokat atas tapi dia berbentuk alif kecil. Nah, berarti ini artinya panjang 2 harokat ya, ayah bunda. Artinya panjang 2 harokat. Kalau ada alif seperti ini panjang 2 harokat ya. Sama di mushaf pada umumnya juga ada alif pada kecil di sini ya. Alif kecil. Maka artinya panjang 2 harokat. Namun di Iqra ya, metode Iqra wa Abah ditambahkan hukum bacaannya dengan warna biru tua. Ya, kelihatan ya, ini warna biru tua. Jelas banget ini warna biru tua. Supaya apa? Supaya mempermudah teman-teman ayah bunda kalau ini panjang 2 harokat. 2 harokat artinya 1 alif, 1 ayun. Ilahin, nah, panjang. Dan awas, catatan jangan kepanjangan ya. Jangan ilahin. Nah, tidak seperti itu kepanjangan. 2 harokat itu 1 ayun saja atau 1 alif. Ilahin, seperti itu ya. Ilahi. Kemudian haknya besar ya di sini. Ini hak besar. Hak besar ini berarti makhrajnya, suaranya itu dari sini. Dari bagian tenggorokan, bagian pangkal. Ha, besar. Sama seperti orang kecapean gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu, seperti ya, besar haknya. Ilahin, dan perhatikan di sini ya, ilahin. Kalau di Iqra, hukum bacaan Iqra wa Abah di sini dihadirkan alat bantu visual ya ayah bunda. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman. Kalau di sini di metode di tulisan mushaf Quran pada umumnya, di sini tidak ada tanda ya. Ilahi, alif dan lamnya ini tidak ada harokat. Bagaimana cara bacanya? Nah, tidak tahu. Maka Iqra wa Abah di sini dihadirkan. Kalau alif dan lamnya ini berwarna apa? Berwarna kelabu. Ya, kelabu itu berarti huruf tak dilafalkan, tak dibaca ya. Maka alif lamnya ini tidak dibaca, sehingga hi-nya ini kemana? Hi-nya ini perhatikan alat bantu visualnya atau anak panahnya menuju ke huruf nun yang bertasydid dan berwarna merah ya, berarti gunnah. Dan alat bantu visualnya juga double.
Kalau alat bantu visualnya atau anak panahnya ini double berarti panjang, maaf bukan panjang, 2 harokat, ditahan 2 harokat ya. Ilahin, ilahin, tahan 2 harokat ya, 2 harokat. Ilahin nas, dan nas di sini juga sama ya. Nas di sini ada warna lagi ya. Nah, kalau di metode Quran mushaf pada umumnya di sini hanya alif ya, alif nas. Nah, tapi kalau di sini dihadirkan warna biru ya. Singkatnya, ringkasnya ayah bunda perhatikan, kalau di sini nas ada alif seperti ini nas, dan di sini ada huruf sin yang jadi mati ya, mati karena di akhir ayat, maka panjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Kita ambil yang pertengahan saja 4 harokat, maka panjangkan 4 harokat. Nas, nas. Nah, kalau tidak tahu ayah bunda, perhatikan saja di sini ada warnanya, masya Allah. Iqra Abah, metode Iqra Abah ini sudah dihadirkan warna biru muda supaya mempermudah ayah bunda. Kalau biru muda ini berarti panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kita ambil 4 harokat saja. Kalau ayah bunda lupa bisa dilihat di sini. Mat 2, 4 atau 6 harokat. Seperti ya. Ilahin nas. Dan jangan lupa huruf sinnya dialirkan anginnya. Nas. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa juga haknya besar ya. Ilahin nas. Bagus ya. Nah, dan 3D di sini perhatikan, kalau 3D ini teman-teman ayah bunda yang mungkin lupa atau mungkin yang ingin belajar pelan-pelan, lebih pelan-pelan dan hurufnya dipisahkan di sini ya, dipretelin ya kalau bahasa Indonesia. Ilahin. Nah, nunnya 2 ya. Nun karena sesungguhnya nun yang bertasydid itu adalah 2 huruf. Nun yang pertama sukun dan nun yang kedua dia berharokat atau bergaris. Maka di sini diberikan tanda alat bantu visual, anak panah yang double, berarti ditahan. Ilahin, nah, ditahan 2 harokat karena 2 anak panah ya. Hinnas, seperti itu ya. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat keempat. Perhatikan di sini 4A, 4B, 4C. Kalau 4A ini adalah tulisan mushaf pada umumnya. Kalau 4B, 4C ini dihadirkan metode Iqra Abah atau hukum Iqra Abah. Baik, pelan-pelan dari min ya. Min syarri. Nah, di sini mi, nun mati bertemu huruf shin. Nun mati bertemu huruf shin ikhfa ya. Ayah bunda perhatikan, kalau di sini di mushaf pada umumnya nun mati bertemu huruf shin tidak ada tanda sama sekali. Hanya nun mati saja dan bertemu shin. Kalau di hukum bacaan Iqra Abah di sini dihadirkan warna oranye ya, warna oranye ya, atau kekuning-kuningan ya, warna oranye, dan ditambah di sini ada tanda anak panah atau alat bantu visual yang double. Berarti hukum bacaannya persiapan ke huruf shin ya. Dia masuk ke huruf shin ya. Ini makanya datar ya. Datar artinya dia persiapan ya, kalau bahasa kita itu persiapan atau samar-samar kalau bahasa Melayunya. Samar-samar, mi ya, antara nun dan shin, maka samar-samar bacaannya. Makanya alat bantu visualnya dia datar ya, datar dan double. Kenapa double? Kalau double berarti ditahan 2 harokat. Jadi ayah bunda perlu diingat ya, kalau dia datar, alat bantu visualnya atau anak panahnya datar, berarti dia samar-samar ya, persiapan ke huruf shin. Mi, dan ditambah dia double ya, double ya, anak panahnya 2, berarti dia ditahan 2 harokat ya. Mi, nah gitu ya, bukan hanya sekedar min, nah, bukan masuk ke nun saja, min tidak, atau masuk ke huruf shin, misya tidak, tapi samar-samar. Makanya dibantukan alat bantu visual di sini ya, datar. Nah, itulah hebatnya metode Iqra Abah, masya Allah tabarakallah. Semoga Allah memberikan taufik dan juga pahala yang luas yang banyak kepada yang menciptakan metode Iqra Abah ini. Ini agar mempermudah teman-teman ayah bunda yang baru belajar baca Al-Quran atau kelas menengah. Ya, ditambahkan, dihadirkan alat bantu ini, artinya dia samar-samar.
min syarri. Nah, kalau di sini nun mati bertemu huruf shin, ya tidak ada bantu alat visualnya ataupun warnanya, sehingga susah yang baca ya. Gitu ya. Min syarri, kemudian min syarri, ya kelihatan di sini ya. Min syarril. Nah, ro-nya di sini perhatikan, ro-nya tidak berwarna ya. Saya ke video sebelumnya saya sudah sampaikan kalau ro itu dia bisa tebal dan dia bisa tipis ya. Di sini ro-nya tidak berwarna ya, tidak berwarna, berarti dia tipis, tidak dibaca tebal. Kalau kemarin ya berwarna coklat tebal. Nah, kalau ini tipis. Kenapa kok bisa tipis? Karena dia berharokat kasroh gitu ya. Jangan syarri, bukan syarri tapi syarri, disenyumkan. Nah, makanya di hukum bacaan metode Iqra wa Abah itu ada namanya metode smiley atau smile gitu ya, disenyumkan. Syarri min syarr, disenyumkan supaya tidak tebal ya. Syarril. Nah, dan di sini perhatikan syarril. Nah, ri-nya masuk ke huruf lam ya. Karena di sini perhatikan ayah bunda, kalau di mushaf Quran pada umumnya ya, tulisan mushaf pada umumnya, ri di sini alifnya ada alifnya, bingung nih. Makanya di metode Iqra wa Abah di sini dihadirkan warna bukan coklat, kelabu. Ya, di sini warna kelabu kelihatan ya, nampak jelas ya di sini warna kelabu. Makanya warna kelabu itu huruf tak dilafalkan. Maka langsung keloncat ke lam, menuju ke huruf lam sebagaimana anak panah ini masuk ke huruf lam. Syarril, dan lamnya dan anak panahnya ini perhatikan dia tidak double. Beda kalau ini tadi ya, kalau ini double. Kalau double berarti ditahan 2 harokat. Kalau ini tidak double berarti jangan ditahan. Syarril, jangan ditahan, biasa saja. Syarril nah, seperti itu. Jangan syarril. Nah, ada yang baca seperti itu ya, ditahan. Jangan ditahan. Nah, ini sudah jelas nih, tidak ada tandanya ya, tidak ada hukumnya. Syarril waswasi. Nah, di sini waswasi, wa-nya panjang 2 harokat. Kenapa? Karena di sini ada alif, sama juga di sini mushaf pada umumnya ada alif, tapi di mushaf metode Iqra wa Abah ya, hukum bacaan Iqra wa Abah ini dihadirkan warna biru tua. Supaya apa? Supaya lebih nampak lagi. Kalau ini harus panjang 2 harokat ya. Wasil. Nah, kalau di sini di mushaf pada umumnya mungkin kebanyakan orang salah ya, karena di sini hanya tanda alif saja. Waswasi. Ada yang baca waswasi atau waswasi. Nah, bahaya ya sekali. Makanya di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna biru tua. Ya, warna biru tua jelas ini. Mad 2 harokat. 2 harokat artinya 1 alif atau 1 ayun. Waswasi. Nah, seperti itu ya. Min syarril waswasil. Nah, lihat di sini. Sil masuk ke huruf lam ya. Di sini ada anak panahnya dibantu sil masuk ke huruf lam. Ya, kenapa di sini ada alif ya? Alif yang tidak ada tanda berarti tidak dibaca. Ya, kalau tidak ada tanda ataupun tidak ada harokat atau bergaris maka tidak dibaca. Ya, sama juga di mushaf pada umumnya nih, tidak ada tanda ataupun tidak ada harokat. Nah, kalau di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna kelabu. Nah, dihadirkan lagi warna kelabu supaya apa? Supaya lebih jelas lagi, lebih nampak. Ya, seperti itu ya. Nampak kalau ini tidak dibaca, tidak dilafalkan. Nih, jelas ya. Huruf tak dilafalkan kalau berwarna kelabu. Maka langsung waswasil, sil. Nah, gitu ya. Sil khon. Nah, di sini perhatikan. Khon masuk ke huruf nun yang bertasydid nih, ada anak panahnya ya, anak panahnya melengkung masuk ke huruf nun, dan anak panahnya dia double ya, double sama seperti ini nih, double ya, ini double juga. Bedanya kalau ini double tapi melengkung, kalau ini dia datar. Kalau ini datar tadi apa? Kalau datar kan dia ini samar-samar ya, kalau datar samar-samar, tapi kalau melengkung maka dia sambung ke huruf yang diarahkan. Maka khon langsung masuk ke huruf nun,
dan ditahan 2 harokat gunnah. Khannas, sama nas di akhirnya sama seperti ayat 3 tadi ya. Nas karena ada alif, nas panjang, dan di sini ada huruf sin yang menjadi sukun atau mati. Dihadirkan juga warna biru muda, sehingga kalau biru muda lebih nampak lagi, lebih jelas lagi. Kalau di mushaf pada umumnya tidak ada ya. Kalau di sini dihadirkan. Kenapa? Supaya lebih mudah gitu, seperti itu ya. Nah, di sini ada mad 2, 4, 6 harokat. Kalau warna biru muda berarti boleh 2, boleh 4 atau 6. Kita ambil 4 harokat saja. Khannas, seperti itu ya. Coba sama-sama. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi pelan-pelan dan diiramakan dengan irama ros. Min syarril waswasil khannas. Nah, dan di bawah di sini 4D bisa melihat ini adalah cara baca teman-teman yang mungkin mau murojaah, mau mengulang ataupun kelas bawah, boleh dilihat di sini ya. Ini untuk mempermudah teman-teman. Ya, shadaqallahul azim. Oke, baik, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan video berikutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.